Nah sekarang bagaimana dengan kecenderungan? Saya kok belum jawab. Matius 19 ayat 12 munculkan sekarang di depan. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Kayak apa ya? Dokter lebih tahu. Dari rahim ibunya. Jadi ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti, tolong ditahan. Jadi dari ayat ini tidak disangkali. Ini kata-kata Tuhan sendiri bahwa cacat memang ada di alam semesta Bapak Ibu Saudara. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sejak jatuh ke dalam dosa, mulai Adam dan Hawa, tidak ada lagi yang namanya sempurna. Jadi cacat secara fisik memang ada di dalam alam semesta ini. Tapi homoseksualita bukanlah takdir. Bukan. Coba baca lagi, ada orang yang gak bisa kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi ada cacat tubuhnya. Dalam ciptaan Allah, sejak semula tidak ada kecacatan. Makanya di setiap hari Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan selalu akhiri dengan, dan Tuhan memandang semuanya baik. Everything is good. Tapi setelah jatuh, tanah pun tak bersahabat. Melahirkan pun atau bersalin, sakit setengah mati. Kutuk demi kutuk terjadi. Jangan gampang-gampang kita itu melabel orang terkutuk. Kita harus selalu menawarkan solusi dan mengarahkan ke Yesus. Tapi kita nggak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa di alam semesta semuanya sudah ada cacatnya. Jadi ada pula orang yang lahir dengan sebuah ketidakmampuan. Secara fisik dia nggak bisa. Demikianlah dia dari rahim ibunya. Tapi juga ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Misalnya di Alkitab ada cerita tentang sida-sida. Termasuk sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Maaf ya, mereka dikebiri karena mereka adalah jajahan tawanan. Tapi mereka kan pinter dan mereka disertai. Makanya mereka itu jadi petinggi. Tapi zaman itu misalnya yang take care Esther itu juga seorang sida-sida. Dia dikebiri supaya tidak terjadi kejadian dengan permaisuri-permaisuri raja. Kalau dalam bahasa Chinese-nya ada itu dalam film Kung Fu Taijian namanya. Ya. Mereka, anehnya gini, orang dikebiri itu masih bisa bernafsu enggak? Karena nafsu itu enggak ada hubungan dengan badan. Nafsu itu di lubuk hati. Saya dulu punya satu anjing, karena dia sudah mati, jadi saya bisa rasan-rasan. Dia pasti enggak marah. Anjing saya dulu adalah anjing semacam Shih Tzu campuran, namanya Bubble. Ya, namanya Bubble. Dia laki-laki, gagah perkasa dia. Kalau musim kawin, wah laku keras dia. Dan Bubble ini akhirnya terpaksa kami kebiri. Bukan jahat sih, kalau enggak kan anjing berlimpahan di rumah mau kasih orang. Mau jual nggak tega, kasih orang nggak keburu. Subur nih Bubble. Bubble menikah dengan Cika. Cika juga anjing sisu satunya. Menikahlah mereka, anak demi anak, gelombang demi gelombang datang. Terpaksa kami berkata, hentikan dikau, Bubble. Berhentilah bernafsu, apa boleh buat dia anjing kan? Maka kita kebiri dia. Ternyata setelah dikebiri, dia masih nafsu. Dia sudah gak bisa tapi masih mau. Ada kemauan, tak ada kemampuan. Paham maksud saya? Saya selalu sembunyikan bola. Bola pun jadi bulan-bulanan. Masa bola mau diperkosa? Apa dan sebagainya. Tapi dia gak bisa. Tindakannya aja. Saya lihat gitu awal mula menjijikkan. Saya gak respect sama Bubble ini. Tapi saya pikir lagi, dia anjing loh. Ya sudah saya angkat dia, sudahlah, terimalah dirimu. Ternyata dari Bubble saya pelajari, dosa tidak ada hubungannya dengan kelamin dan nafsu. Itu hanya alat, maaf ya, saya kalau ngomongnya agak sedikit terus terang. Dosa itu bertutur di lubuk hati, fantasi, pikiran. Anda kira sida-sida tidak ada keinginan? Ada. Berarti kecenderungan itu dari jiwa, bukan dari DNA tubuhnya.
Dari jiwa. Disinilah masuk kemurtatan dan kerusakan dunia. Tatanan sorga bumi itu dirusak karena, bukan sorga, dunia. Dirusak oleh dosa. Disitulah manusia mulai muncul segala macam kebengkokan. Twistnya ada. Mulai ada yang namanya kesalahan. Mulai ada yang namanya insanity, kegilaan. Mulai ada yang namanya pelecehan. Penyimpangan, itu semua bukan, jangan salahkan fisiknya dulu. Memang betul Yesus berkata, ada orang gak bisa kawin. Karena memang lahir begitu, ada yang jadi sida-sida, tapi ada juga orang yang tidak jadi sida-sida, tidak dikebiri maksudnya, namun karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga, dia tidak mau kawin. Orang seperti ini tahan tarak dan orang seperti ini luar biasa seperti Paulus. Tapi gak semua orang bisa mengerti ini. Itu adalah pewahyuan dan panggilan khusus. Orang yang salibat bukan karena gak laku. Orang yang salibat karena tidak mau. Demi kerajaan sorga, orang seperti ini pengendalian dirinya kuat sekali. Ada loh orang yang begitu.